Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, Sumatera Selatan, Suara Sriwijaya hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi hari ini. Kita akan berbicara tanggal 29 Juni 2021 Indonesia melawan COVID-19. Sedih sekali kalau melihat jumlah penambahan angka COVID-19 ini. Pada tanggal 25 Juni 2021 di Sumatera Selatan terjadi angka kenaikan sampai dengan 202 kasus. Tanggal 28 kemarin ada 199 kasus. Angka ini cukup tinggi untuk penambahan jumlah kasus COVID khususnya di Sumatera Selatan dalam jangka waktu satu minggu ya, sampai dengan 8 hari ini sudah sampai dengan 1.000 kasus. Lalu bagaimana kita sama-sama untuk sadar bahwa ini adalah bencana kita semua dan ini harus adanya kesadaran dari kita semua untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air, kemudian menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dan juga interaksi. Hal inilah yang harus kita bahas di Suara Sriwijaya hari ini dengan tema Indonesia melawan COVID-19. Dan sudah hadir di studio hari ini ada Bapak Guru Agung Putrajaya, Kasat Pol PP Kota Palembang. Apa kabar Pak Guru? Baik, Mbak. Sehat Pak ya? Sehat, Mbak. Pak, bagaimana aktivitasnya sehari-hari sekarang ini Pak? Pasti sibuk sekali ya Pak Pol PP Kota Palembang nih. Iya, saat ini khususnya Palembang masih zona merah dan ini kita terus berupaya untuk mengeliminir ataupun dalam rangka pengendalian COVID-19 ini. Betul, bersama dengan tim. Dan ada Dr. Ice Adriani Liberty SKM, tim ahli epidemiologi Satgas COVID-19 Sumsel, kemudian epidemiolog Fakultas Kedokteran Unsri, lalu Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PAEI, Perkumpulan Ahli Epidemiolog Sumatera Selatan. Halo Dr. Ice, apa kabar? Siang. Alhamdulillah baik, Nada. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih menyempatkan diri untuk bergabung di TVRI Sumatera Selatan karena kita harus sama-sama mengedukasi masyarakat ya Dr. Ice dan juga Pak Guru terkait COVID-19 ini, dan Anda pemirsa dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Sebelumnya saya mau ke Dr. Ice dulu. Ini saya akan bicara data dulu karena data di awal saya pembukaan tadi juga dari Dr. Ice ya. Apa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan saat ini terkait kasus COVID-19. Oke, baik. Jadi kasus COVID-19 di Sumatera Selatan sudah tembus 28.000, per tanggal 28 Juni sudah 28.376 dengan kematian sebanyak 1.432 atau 5,05% dan kesembuhan ada 89,63%. Jika kita bandingkan dengan tahun 2020 sebelumnya, sebenarnya di 2021 ini terlihat sekali perbedaannya. Apa gitu ya. itu yang berbeda? Peningkatan kasus terjadi setiap hari yang rata-ratanya di 2020 kurang dari 100 kasus, saat ini sudah lebih dari 100 kasus, bahkan sudah menyentuh angka 200 kasus per hari untuk penambahan. Dan untuk kasus mingguan juga seperti itu. Biasa yang 2020 dulu butuh 18 hari, 16 hari, 14 hari untuk mencapai 1.000 kasus. Saat ini kita sudah 7-8 hari sudah 1.000 kasus. Ini yang sangat kita sayangkan terjadi di bumi kita tercinta Sriwijaya. Begitu fakta yang ada di tahun 2020 dan 2021. Jadi pemirsa, saya 2020 bertemu dengan Dr. Ice, kemudian di 2021 ini kembali bertemu dan masih membahas kasus yang sama dan ternyata sekarang lebih parah. Betul. Sekarang lebih parah. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Saya ke Pak Guru Agung ini Pak, di Kota Palembang sendiri, saya meyakini Kota Palembang ini merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan kita tahu Kota Palembang identik dengan memang zona merah ya Pak ya. Bagaimana nih dari Pol PP sendiri, apa yang sudah kita lakukan ini Pak, himbauan apa yang dari Pak Wali Kota yang diimplementasikan oleh Pol PP ini? Ya, khususnya dari Kota Palembang, regulasinya sudah jelas. Sebelum-sebelumnya sudah ada regulasi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 13, sekarang ini sudah nomor 14. Nah, ini merupakan tentang perpanjangan daripada instruksi Mendagri, yaitu pemberlakuan PPKM Mikro dari tanggal 20 Juni 2021 diperpanjang lagi dengan 5 Juli 2021. Nah, tentunya ini akan sudah kita lakukan turunan, yaitu surat edaran Bapak Wali Kota yaitu nomor 14 SE PP 2021, yaitu tentang pembatasan jam operasional terhadap tempat hiburan, kafe, diskotik, dan mal di wilayah Kota Palembang. Nah, berangkat dari sini kita melakukan bersama Satgas COVID-19, terutama
Kapolrestabes, Kodim yang melakukan penertiban, termasuk juga pelanggar-pelanggar daripada kegiatan COVID-19 ini. Kita bisa breakdown nih Pak, SE 14 tadi ya, nomor tahun 2021 surat edaran dari Pak Wali, apa saja yang memang harus ditertibkan yang menjadi konsen Pak Guru Agung bersama dengan tim dan juga kerjasama dengan stakeholder lainnya. Ya, Kota Palembang saat ini sudah memasuki zona merah dan tentu kegiatan ini akan terus kita lakukan, terutama melakukan konsinyur lah bersama tim Satgas COVID ini dari Kapolrestabes, Kodim, dan tentu ini akan kita tindak lanjuti tentang pembatasan jam operasional ini. Dan sudah kita lakukan termasuk juga apa yang disebutkan di surat edaran ini, termasuk juga spot-spot. Spot-spot seperti di BKB, Kambang Iwa, dan taman-taman yang lain. Karena akan menimbulkan kerumunan, terus kita lakukan penertiban. Termasuk juga malam hari kita lakukan dalam rangka surat edaran ini. Dan sudah banyak kita lakukan sanksi, termasuk juga sanksi administrasi, sanksi sosial, termasuk juga kita sidangkan tim dari justisi, termasuk juga pelanggar-pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Ica lagi nih. Sorry Mbak Ica ya jadinya biasanya. Oke, Dokter Ica. Ini kan angka tinggi 2020 dibandingkan 2001 terjadi perbedaan sekali ya Dokter Ica, karena kita ketahui 2020 itu cukup disiplin. Kita sendiri juga merasakan ya disiplin ketika memang adanya PPKM ini juga memang benar-benar tutup. Tapi kan sekarang berbeda ya, terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Aktivitas ekonomi tetap harus berjalan gitu. Saya terakhir bertemu di tahun 2020 sama Dokter Ica ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya sedang menggodok bagaimana keduanya tetap berjalan gitu kan, antara kesehatan dan juga ekonomi gitu. Seharusnya nih kalau dari kacamata awam nih, masyarakat juga harusnya sudah lebih menyadari gitu loh Dokter Ica. Tapi apa yang Dokter Ica lihat saat ini gitu di masyarakat sendiri terkait virus ini? Masih banyakkah ketidakpercayaan gitu? Oke, jadi memang tantangan kita menghadapi pandemi ini tidak hanya dari ketidakdisiplinan masyarakat, tetapi juga dari virus itu sendiri. Kita ketahui bahwasannya varian of concern dari WHO saat ini, terutama varian Delta, itu sudah ada di Sumatera Selatan dan sudah ada juga di Kota Palembang begitu. Itu yang memang mengancam dan memang penularannya lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Oke, saya ingin Dokter Ica karena udah menyebutkan varian Delta ini bisa mengedukasi masyarakat varian yang seperti apa, yang apa bedanya dengan varian-varian lainnya? Untuk gejala umumnya masih sama, sakit tenggorokan, batuk, begitu ya. Demam gitu ya? Demam, begitu. Tapi memang anosmia atau hilang indera penciuman, perasa, begitu. Kemudian ada juga diare, mata merah, begitu. Itu sudah menambah gejala, begitu. Tetapi pada dasarnya, ketika masyarakat merasakan gejala itu seyogyanya tetap di rumah saja dan melaporkan dengan fasilitas kesehatan terdekat begitu. Kesadaran tidak hanya untuk disiplin akan protokol kesehatan tetapi juga untuk mawas diri. Ketika memang kondisi tubuh tidak sedang baik-baik saja, harus di rumah saja begitu, jangan kemana-mana. Itu juga yang menyulitkan penanganan pandemi saat ini. Kita ketahui juga karena dari yang tidak bergejala pun masih bisa menularkan, apalagi yang sebenarnya bergejala meskipun ringan. Belum lagi ketika ada kasus konfirmasi, dia punya kontak erat bukan? Pasti. Kontak erat itu mungkin tidak terlaporkan atau tidak di tracing begitu, itu juga akan menjadi potensi penularan baru ketika memang kontak erat ini sebenarnya membawa si virus ini. Belum lagi bicara kepatuhan mereka melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Apakah memang benar-benar patuh? Apa masih keluar rumah untuk tidak lain tidak bukan sebenarnya alasan ekonomi? Pasti, biasanya sih seperti itu ya. Jadi ini yang juga menyulitkan. Belum lagi nih hoax yang beredar. Masyarakat sangat mudah percaya dengan hoax, begitu ya. Informasi yang menyebar melalui media sosial itu sangat berpengaruh dengan cepat di masyarakat. Apa hoax-hoax yang mungkin bisa kita tampik sekarang nih yang biasanya umum menyebar, Dokter Ica? Yang pertama adalah terkait pemakaian masker. Gitu ya, memakai masker itu wajib saat ini begitu ya, dimanapun berada sebenarnya, tidak hanya di rumah sakit gitu ya. Bahkan justru double ya?
Iya, bahkan CDC pun merekomendasikan untuk kita misal memakai masker bedah terus dilapisin lagi masker kain begitu ya. Misalnya Bapak guru punya yang berlogo Satpol PP begitu boleh dilapiskan, itu akan menambah efektivitas. Bahkan CDC pun sudah merekomendasikan begitu, Kemenkes juga sudah merekomendasikan seperti itu. Karena apapun variannya tetap protokol kesehatan senjatanya begitu. Meskipun vaksinasi sudah berjalan, meskipun kita sudah divaksin, kita masih punya resiko tertular COVID-19 ketika kita lalai akan protokol kesehatan, seperti itu. Oke, hoax yang pertama tadi memakai masker dianggap tidak wajib, apalagi nih yang biasanya umum terjadi, Dokter Ica? Berkerumun, Oke, gitu oh ya, iya. apalagi dengan orang yang tidak kita ketahui begitu. Kenapa? Karena saat ini transmisi sudah pada komunitas, penularan sudah terjadi pada komunitas, sudah sangat sulit mengungkap klasternya dari mana. Begitu, itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau di tempat berkerumun, itulah seyogyanya masker 2 lapis, itu harus kita gunakan. Yang ketiga adalah mengenai vaksin. Ya, saya ingin memberitahu bahwasannya kita punya Badan POM sebagai otoritas dalam hal ini untuk vaksinasi. Ketika Badan POM sudah menyatakan ini aman dan efektif, ayo kita sama-sama berjuang melawan pandemi melalui vaksinasi. Kalau ada seandainya dugaan KIPI gitu ya, dugaan efek samping dari vaksin, jangan cepat-cepat percaya gitu ya. Terima dulu informasi, lalu tunggu dulu apa klarifikasi dari pihak yang berwenang. Itu yang harus kita dengarkan sebenarnya. Kalau dari masyarakat kan itu bisa saja terjadi. Misalnya hari ini vaksin, 5 hari kemudian baru ada sesuatu, itu kan harusnya dipelajari dulu baru kita percaya. Nah, itu juga yang informasi yang beredar itu sudah sangat menyesatkan menurut saya. Itu yang memang harus digarisbawahi, masker, kemudian itu tadi vaksin. Itu yang ketiga adalah selalu saat ini masyarakat, saya paham betul begitu ya, sudah sungkan mungkin ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, takut di-COVID-kan. Oh iya, ya betul, ya, itu takut di-COVID-kan. Ketika ke rumah sakit nanti diperiksa positif begitu. Gini, ketika dokter, ketika fasilitas kesehatan mengeluarkan hasil pemeriksaan positif, itu kan kalau gold standar memang PCR, begitu ya. Ketika positif ya itulah memang hasilnya. True positifnya itu lebih tinggi ketika PCR. Swab antigen pun demikian, bisa dilanjutkan dengan PCR kalau memang ada keraguan. Tetapi tetap pada dasarnya rumah sakit, tenaga kesehatan akan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tidak ada istilah meng-COVID-kan pasien. Karena kita sebelumnya tidak tahu bagaimana kondisi kita. Sebenarnya mungkin kita sudah terinfeksi, hanya saja tidak bergejala pada saat yang kita tidak sadari. Iya. Nah, ya itu sering sekali nih beredar kepada masyarakat, takut ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan. Bahwa itu adalah beritanya hoax. Ya, memang pasti tenaga medis memberikan rujukan itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan gitu. Betul. Ya, Dokter Ica. Lagi pula kalau masyarakat ingin ketahui bagaimana dedikasi tenaga medis ya untuk semua masyarakat, saya rasanya sudah miris begitu, sudah sangat sedih ketika kita dengan tenaga kesehatan sudah tidak percaya begitu. Padahal apa yang mereka korbankan itu sudah sangat luar biasa untuk masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumsel, kita bisa lihat di Jawa, di luar Jawa pun demikian. Pengabdian para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat dan yang lainnya itu sudah sangat luar biasa. Ayo kita sama-sama nih berjuang melawan pandemi COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ica. Saya ke Pak Guru Agung ini. Pak Guru, ini tadi juga disinggung salah satu hoax yang sering beredar itu adalah kerumunan. Kerumunan ini banyak, Pak. Kita nih bukan kayak tahun 2020 yang benar-benar mengisolasikan nih, Pak. Apalagi di 2021 nih sudah seperti euforia, memang sudah bosan. Ini sebuah psikologis juga ya, Pak ya. Ini biasanya kerumunan kalau Pak Guru Agung ini fokus-fokusnya dari Satpol PP Kota Palembang ini di mana aja nih, Pak, kita? Iya, tentu saja dengan Perwali nomor 27 tahun 2020 tentang ada adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif, tentu ini kita selalu berupaya, terutama di sekarang ini kan banyaknya seperti wedding ataupun tempat sedekah kan ya. Iya. Nah itu terus kita lakukan edukasi. Kemarin kita ke beberapa lokasi tempat wedding seperti di beberapa tempat kita lakukan edukasi.
dan memenuhi protokol kesehatan. Namun dengan adanya PPKM Mikro ini tentu dari pihak RT, dari pihak kelurahan memonitor kegiatan ini, terutama di warga masyarakat. Gini, Pak Guru Agung, dulu ya, tahun 2020 saya ingat sekali ketika memang ingin melakukan sebuah pernikahan itu hanya di KUA dan dibatasi orangnya, keluarga perempuan hanya 5, keluarga laki-laki 5, dan itu benar-benar dipatuhi dan tidak boleh ada resepsi. Tapi beda dengan saat ini ya Pak Guru, nanti dijawabnya, kita harus break dulu. Pemirsa, kami masih mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di 07113114454, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Indonesia melawan COVID masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami mumpung ada Kasatpol PP Kota Palembang, ada juga Dr. Ice di sini. Anda juga dapat melaporkan kerumunan-kerumunan yang sering Anda lihat akhir-akhir ini. Bisa kita omongin langsung dengan Pak Guru Agung. Silakan di line telepon di 07113114454. Saya terputus tadi ya Pak Guru ya. Soal pernikahan dulu yang memang benar-benar ketat nih, bagaimana nih sekarang? Karena memang udah rame sekali nih, banyak yang tertunda di tahun 2020 ya, 2021 nih kayaknya udah mulai longgar, gimana nih Pak? Ya, sebenarnya pada waktu PSBB pertama memang kita bekerja dengan autopilot pada waktu itu kan dan sekarang ini dengan adanya beberapa regulasi, termasuk juga yang terakhir regulasi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 ini, yaitu sekarang ini kan pembatasan jangan sampai menimbulkan kerumunan, termasuk juga kita di lokasi-lokasi wedding ataupun tempat yang melakukan hajatan, terutama di perkampungan kan Nah di perkampungan ini sudah jelas regulasi di instruksi Menteri Dalam Negeri ini nomor 14 ini PPKM Mikro, dan PPKM Mikro ini ya kita selaku Satpol PP Kota Palembang merupakan koordinator kan dan bila mana adanya menimbulkan kerumunan dia bisa melaporkan ke kami ataupun Satgas kan bila mana melanggar peraturan. Oke, kemana nih Pak? Biar sekalian nih pemirsa bisa Ya, lapor kemana nih? Kita 1 kali 24 jam karena mungkin juga keterbatasan personel kita di lapangan, ya tetap kita lakukan cek di lapangan. Oke. Dan PPKM Mikro ini di setiap kelurahan itu ada posko. Posko ini terintegrasi, terpusat dari Puskes, dari Babinsa, Babin Kamtipas, termasuk lurah dan RT RW yang ada di kelurahan tersebut. Dan dengan adanya kerumunan ini, termasuk sampai saat ini kita sudah seoptimal mungkin melakukan pengendalian, terutama di mal-mal. Oke. Nah, Gimana di nih mal-mal kalau ini setiap hari personel kita, anggota kita melakukan mengevaluasi, memantau kegiatan terutama di 5M ini. patroli nih Pak masuk ke mall Pak? Ya, kita tetap dilakukan patroli ke dalam dan kita tempatkan Oke. personel kita di mal-mal yang ada Gimana di Kota Pak Palembang. kondisi mall sekarang? Alhamdulillah saya nggak nge-mall lagi. Ya, di mall ini sudah cukup bagus kan namun ada beberapa tempat makan siap saji yang sering melakukan kadang-kadang melanggar karena terlalu ramai, ya terpaksa kita kendalikan kan karena ini sangat penting apa yang disampaikan Ibu Dokter tadi kan Palembang ini sudah darurat ya, darurat Sumatera Selatan sudah darurat. Nah jadi kita antisipasi, kita tidak akan kendor masalah pengendalian ini, terutama kami dari Satgas COVID-19 Kota Palembang ini. Jam buka dan jam tutup diatur sekali nggak nih Pak? Iya, sudah jelas. Di Perwali nomor 14 ini sudah jelas, termasuk juga mal-mal ini tutup jam 9, jam 21. Ini tetap kita lakukan, terutama di mal, termasuk juga pasar-pasar tradisional, malah tiap pagi kita yang ada di Kota Palembang ini, termasuk juga PASUM, fasilitas umum yang sudah saya sampaikan tadi kan ada beberapa spot misalnya kan di Palembang ini yang akan menimbulkan kerumunan, dan sampai saat ini syukur alhamdulillah Kota Palembang sudah ada penurunan ya terutama COVID ini kan daripada, tapi tetap masih zona merah kan Nah, ini yang kita harapkan kepada warga masyarakat Palembang
agar kiranya kita bersatu padulah Oke. kepedulian sesama kita dalam rangka pengendalian COVID ini. Ya saling menginfokan lah kan ya, jangan sampai. Sering membubarkan nggak nih Pak Guru Agung Ya, beberapa sering. akhir-akhir ini? Membubarkan apa nih biasanya nih? Ya sering kita bubarkan, terutama diskotik Oh, kemarin. oke. Malam biasanya Iya berarti malam, ya? KP-KP. Malah kita ada beberapa yang kita berikan sanksi Oke. dan kita berikan denda dan kita sidangkan kan ya. Dan syukur alhamdulillah mematuhi kan ya. Nah yang perlu Jadi tempat-tempat hiburan yang saat Ya, ini masih ada keramaiannya umumnya gitu ya ya, Pak? tempat-tempat hiburan, dan tetap kita edukasi dan kita berikan surat kuning lah kan ya. Kalau memang melakukan 3 kali kita akan sidangkan. Oke. Kita tegas, harus tegas dalam rangka pengendalian COVID ini. Maka itu kami mengharapkan kepada warga masyarakat sama-sama peduli, sama-sama mematuhi daripada protokol kesehatan ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya ke Dokter Ica lagi. Nih, Dokter Ica, dengan keadaan seperti ini gitu ya, dengan masuknya varian-varian juga, khususnya ini Delta tadi yang kita banyak ditakutkan ya, karena proses penularannya juga begitu cepat melalui udara, betul begitu Tetap Dokter? sama, tetap sama. Tetap sama. Tetap sama melalui droplet begitu ya, ketika batuk, bersin dari orang yang sudah terinfeksi. Dan varian Delta ini kan asalnya dari India. Yang kita ketahui India kolaps waktu itu gitu ya. Iya, Dan memang karena- di Indonesia sendiri di beberapa provinsi, di beberapa kota kita sudah bisa lihat bagaimana penambahan kasusnya terjadi karena tidak lain pengaruh varian Delta ini juga begitu. Kita ketahui bahwasanya Sumatera Selatan sendiri kan pintu masuknya lumayan banyak. Bisa lewat jalur darat, udara begitu ya. Dan itu memberikan resiko sebenarnya begitu ya. Mobilisasi masyarakat dari luar daerah bisa saja ke sini dengan mudah ketika memang pembatasan tidak dilakukan dengan maksimal. Kita memang berharap sekarang kita tumpuannya aparat sebenarnya di lapangan. Oke, tumpuannya. Kita terima telepon dulu ya dokter ya. Baik, Selamat baik. siang, Suara Sriwijaya. Siang Mbak Nada. Iya, dengan Ibu siapa? Saya Bu Ruri di Pelaju. Silakan Bu Ruri. Ya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum Pak Agung dan Ibu Ica. Waalaikumsalam. Saya dari Bu Ruli di Pelaju. Saya ingin menyampaikan pendapat saya dan prinsip saya juga, apakah itu salah. Kalau salah mohon dikritik, kalau memang benar cukup itu saja. Apa yang dijelaskan dari Ibu Ica dan sebelumnya juga maupun dari Bapak Presiden sampai yang seluruh tenaga medis sudah cukup jelas dalam urusan COVID, tegakkan protokol kesehatan. Nah, macam Bapak Agung juga sudah memerangi segala aturan itu. Tapi karena masyarakat yang selalu tidak disiplin, ini yang merusak. Saya rasa biarkan saja, cukup kita uruskan dulu masalah ekonomi rakyat yang ingin maju, ingin tertib, disiplin. Karena yang merugi kan dia sendiri. Seperti kafe-kafe. Kafe itu saya rasa tidak perlu ditutup, biar buka. Tapi kalau untuk minum-minum, narkoba, nah itu tidak boleh. Dan asalkan seperti tadi protokol kesehatan yang penting seperti berkerumun. Karena Bapak memerangi mereka, tapi mereka tetap. Sementara keuntungannya bukan untuk Bapak, untuk si rakyat sendiri. Nah, jadi saya rasa lebih bagus kita ke ekonomi kita sekarang ini sangat buruk. Nah, Baik Bu Ruli. itu saja himbauan saya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ica boleh diuruskan sedikit. Oke Bu Ruli, terima kasih atas tanggapannya. Ini salah satu mungkin masyarakat kita yang juga sudah lelah dengan kondisi seperti ini begitu. Aparat, tenaga medis sudah banyak menghimbau, para ahli sudah banyak menghimbau, bahkan Bapak Presiden kita sendiri pun tidak jarang begitu ya speak up, berbicara kepada kita semua agar kita patuh dengan protokol kesehatan, tapi kenyataan masih saja dari bagian dari kita sebenarnya yang lalai akan protokol kesehatan begitu. Pada intinya begini, ekonomi kita berharap bangkit, tetapi kesehatan harus pulih. Karena kalau tidak ada artinya ketika ekonomi kita maju, tapi di sisi lain banyak rakyat Indonesia, banyak mungkin keluarga kita sendiri yang menjadi korban, yang menjadi
yang tidak terselamatkan karena terinfeksi COVID-19 dan itu banyak dan Banyak itu terjadi. Tidak hanya angka kesakitan yang terus bertambah, juga yang tidak sangat kita harapkan adalah kematian. Kematian mencapai 2,7% untuk Indonesia dan untuk Sumatera Selatan 5,05%. Ini 5 besar nasional. Betul, ini yang sangat kita sayangkan. Tolong ayo sama-sama kita tekan ini, begitu ya. Ketika memang masyarakat sudah ajal, tapi paling tidak kita berusaha. Bagaimana upaya kita untuk mencegah jangan sampai kita karena lalai protokol kesehatan berakibat dengan keluarga kita sendiri. Terkait kafe yang dibahas tadi memang dominasinya anak muda ya Pak. Dan memang kasus infeksi, kasus terkonfirmasi juga tinggi untuk anak muda. Mereka membawa ke rumah untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya begitu. Apalagi kasus anak, jangan sampai generasi muda kita juga menjadi korban. Banyak ya kasus anak. Indonesia sudah saat ini menyatakan bahwasannya ayo anak-anak kalau tidak urgent, tidak ada kepentingan mendesak, tetap di rumah saja. Seperti itu. Di Sumsel sendiri usia 15 sampai 19 tahun mungkin ini yang sering nongkrong Pak. Ada 1.207 kasus konfirmasi dan 7 diantaranya meninggal dunia. Ya artinya ini sudah ada korban gitu. Iya, Kita betul. tidak menginginkan ini terjadi sebenarnya. Yang kami tidak harapkan dari sisi kesehatan adalah terjadi korban jiwa. Begitu. Oke. Saya mau update angka ketersediaan rumah sakit dan juga ICU, Dokter Ica. Mungkin masyarakat Sumatera Selatan juga perlu tahu karena inilah ya, dianggap COVID itu memang benar-benar berbahaya. Oke, baik. Jadi pada dasarnya masyarakat Sumatera Selatan saat ini sudah sejak 2020 ya, sudah bisa mengakses bagaimana kondisi COVID-19 terkait penanganan, terkait vaksinasi di Provinsi Sumatera Selatan di websitenya http://dinkes.sumselprof.go.id/2021 begitu. Terima telepon dulu ya dokter ya. Boleh. Nanti kita lanjutkan. Selamat siang. Ya, Suara Sriwijaya, selamat siang. Halo. Halo, Ya, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? selamat siang. Siang, Pak. Halo, Suaranya sudah masuk, Pak. selamat siang dari Pak Nasir ini. Ya, kita mau sharing saja. Silakan, Pak Nasir. Yang menjadi persoalan utama di Sumatera Selatan itu adalah ketika ada acara pernikahan atau hajatan. Seolah-olah aparat itu tidak berdaya. Padahal di depan mata sendiri terjadi kerumunan yang begitu membludak. Jadi mungkin masyarakat Sumatera Selatan harus merubah mindset dari gengsi ke kesadaran yang utuh. Tidak usah, pada saat ini kita memang butuh kesadaran, butuh pengorbanan bahwa kalau hajatan itu tidak perlu mengundang banyak orang. Tidak menjadi jatuh gara-gara tidak dihadiri oleh banyak orang. Nah, tetapi ketika korban nyawa, kita seolah-olah ya menganggap biasa menurut saya. Nah, padahal setiap hajatan selalu membludak. Cobalah Bapak yang di depan ini coba cek ke hotel-hotel setiap 1 minggu, tetap atau cek ke tempat-tempat acara perkawinan itu membludak. Jadi orang Palembang itu atau orang Sumatera Selatan itu kesannya enggak bergengsi kalau enggak rame. Padahal pada saat ini kita justru harus menghindari keramaian itu. Jadi kita seolah-olah hanya ngomong saja, hanya putus urat leher kita untuk mendeteksi makai halo-halo di pinggir jalan yang useless, enggak berguna kalau seperti itu dibiarkan. Dan saya punya keyakinan kalau di pasar-pasar daya tahan masyarakat kelas bawah itu lebih tinggi ketimbang mereka yang ikut hadir di undangan perkawinan masuk hotel itu. Oleh sebab itu lebih rentan mereka yang menghadiri acara-acara pernikahan itu. Nah ini yang harus kita sadarkan betul dan pejabat atau aparat harus in action. Tidak perlu omong kosong. Kalau tidak kematian akan menimpa keluarga Anda sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir. Mungkin ini bisa ditangkap oleh Pak Guru Agung ya Pak, boleh nih. Karena menyoroti ya pernikahan. Terima kasih Pak Nasir yang telah memberikan masukan kepada kami. Tentunya kita berharap bersama-sama
ini akan kita lakukan. Jadi ada rasa merubah mindset daripada yang mau melakukan wedding ataupun di tempat persedekahan kan ya. Kita tahu bahwa Palembang ini kadang-kadang ada kearifan lokal juga kan ya, terutama di perkampungan. Namun kalau di mall-mall, di hotel-hotel itu kita tetap pantau, termasuk juga baik itu dari pihak hotel ataupun daripada penyelenggara melakukan menyurati kami agar kiranya ditempatkan personil dari Satgas ini. Dan ada juga mungkin keterbatasan dari personil kita, mungkin dilihat pada waktu itu adanya kerumunan. Nah ini kita harus sama-sama sadar lah. Jadi saya sependapat dengan Pak Nasir tadi, kita harus merubah mindset. Biasanya orang kita ini kalau tidak rame, bukan sedekah kan ya, bukan sedekah itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ini merupakan masukan dan tentu akan kita tindak lanjuti. Tapi ada surat, maksudnya secara detail dalam surat edaran wali kota itu ada ditegaskan tidak Pak, acara pernikahan itu hanya boleh dihadirkan oleh 30%? Ya, kita belum mengeluarkan, belum ada mengeluarkan itu. Namun di regulasi ini ya kerumunan sekitar 25%. Ini 25% kan, aja? 25%. Kan, Oke. Pernah mengubarkan nggak acara pernikahan? Pernikahan belum pernah membubarkan, namun kita mengecek. Karena sudah memenuhi protokol kesehatan. Kemarin kita cek, termasuk juga masker, cuci tangan, termasuk juga. Tapi Bapak menyadari ya bahwa memang khususnya pernikahan ini sering sekali terjadi kerumunan seperti itu ya? Iya, betul ya? Karena maka itu kami mengharapkan kepedulian tadi kan. Oke, kesadaran dan mungkin perlu ada masukan khusus regulasi khusus untuk pembatasan, memang benar-benar pembatasan gitu ya Pak ya? Karena kita Kota Palembang belum melakukan itu, ada beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan itu, termasuk juga di kemarin kita lihat di Lubuk Linggau ya. Ada statement dari bupatinya melakukan pembatasan penyelenggara daripada wedding ini. Oke, kita berharap juga karena saya meyakini Pak Guru Agung dan juga teman-teman rekan-rekan yang lain juga cukup kewalahan karena ini kerumunan, sudah dipastikan kerumunan. Mungkin melalui Pak Guru Agung bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, memang harus ada regulasi yang tegas terkait kerumunan ini. Oke, harus break dulu Bapak dan Dokter. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Indonesia melawan COVID masih menjadi tema kita di siang hari ini, dan pemirsa silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711 311 454 bersama dengan Dr. Ice dan juga Bapak Guru Agung selaku Kasat Pol PP Kota Palembang. Dan saya ke Dr. Ice tadi, kita menanggapi dari Pak Nasir tadi dulu ya Dr. Ice ya, bagaimana menanggapinya karena memang ini adalah kerumunan yang sering terjadi di setiap minggunya Sabtu dan Minggu, dan masyarakat sudah semakin santai aja, yang penting pakai masker nih. Iya, jadi memang salah satu kerumunan betul ya, sudah menjadi kebiasaan kita bisa bicara seperti itu untuk melakukan hajatan, resepsi seperti itu. Yang harus disadari masyarakat bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Meskipun memakai masker, menjaga jarak, tapi pada saat makan seperti apa? Pada saat berfoto bersama maskernya dilepas, sudah ada loh klaster di luar Sumsel karena lepas masker sebentar waktu selfie begitu dan tertular COVID-19. Jadi memang beresiko dan sangat beresiko begitu, apalagi menghadirkan kelompok rentan, lansia, anak-anak juga terlibat begitu, itu lebih parah lagi resikonya. Sehingga harapan kita masyarakat juga, ayo sama-sama gitu. Gini ya. loh, nggak kondangan nggak enak saudara, rekan kerja. Nah gitu kan sekarang. Betul, sekarang gitu. kan serba enak begitu ya, makan kalau tidak dengan rekan kerja, kalau tidak ngobrol itu nggak enak begitu. Tapi harus disadari saat ini kita harus curiga dengan semua orang. Oke. Karena saat ini adalah pandemi wabah yang sudah mendunia, kita curiga dalam artian belum tentu teman kita tadi bebas dari COVID-19, belum tentu keluarga sendiri di dalam rumah itu bebas dari COVID-19. Jadi memang kita harus saling mengingatkan begitu, tidak apa-apa kita memang sedikit cerewet ya bahasanya begitu, tolong kita jangan makan bersamaan nih, kita harus gantian gitu, itu harusnya terjadi. Tetapi ketika bicara aparat, saya pun paham jumlah masyarakat dibandingkan jumlah petugas, jumlah aparat tuh sudah tidak seimbang ketika di lapangan, itu juga menjadi masalah. Betul. Jadi
tidak hanya kerjasama dari aparat yang sudah menurut saya luar biasa di lapangan membantu kami untuk bangkitnya kesehatan begitu, tapi masyarakatnya juga yuk sama-sama gitu. Saya paham mungkin masyarakat juga krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak sekali regulasi-regulasi yang membuat masyarakat bingung, ya, mungkin muter-muter gitu ya, muter-muter begitu ya, ditambah lagi. Tetapi yang namanya pandemi kita tidak pernah bisa prediksi. Bertanya pun sama epidemiolog kapan puncaknya, kapan berakhirnya nggak akan bisa kejawab. Tapi terkendali belum. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, ini belum terkendali begitu. Sama pemerintah juga tidak bisa hanya satu regulasi cukup begitu ya, butuh learning by doing, butuh ini bagaimana itu bagaimana. Kita bersyukur punya presiden yang merespon cepat begitu ya, membuat kebijakan-kebijakan dengan cepat, dibantu dengan Bapak Menteri terutama Mendagri. Kita ketahui memang selalu mengupdate begitu, bahkan memasukkan indikator-indikator epidemiologi dalam PPKM Mikro. Itu sudah sangat baik menurut saya, hanya saja implementasinya di lapangan. Begitu, apakah memang benar-benar seluruh RT seperti itu melaksanakannya untuk kompak ketika ada masyarakat yang terinfeksi COVID, yuk sama-sama kita awasi, bukan kita sama-sama memberikan stigma negatif. Iya, bukan mendiskriminasi. Bukan mendiskriminasi. Betul. Gitu, karena COVID-19 bisa disembuhkan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menularkan ke banyak orang. Oke. Untuk pertanyaan saya yang terputus tadi ya, kita bagaimana update untuk rumah sakit dan juga ICU di rumah sakit di Provinsi Sumatera Selatan, Dokter Ica? Baik, saya kalau sudah ngomongin rumah sakit sudah agak emosional gitu ya. Karena teman-teman kita di luar Sumsel, terutama di Jawa, sedang mati-matian berjuang begitu ya, sudah banyak yang ngantri di luar IGD begitu, ya, betul, berduyun-duyun begitu ya, dengan kondisi yang saya khawatir adalah kita kekurangan oksigen. Kita kekurangan stok itu yang saya khawatirkan begitu, dan tenaga medis kita juga ada batasnya begitu ya. Kalau untuk Sumatera Selatan secara keseluruhan pertanggal 28 Juni total tempat tidur COVID-nya itu masih 55%. Memang batasannya 70%, tetapi ketika kita breakdown ke TT isolasi ya, isolasi COVID secara provinsi itu 54%, sedangkan ICU itu 60%. 60% loh untuk ICU sudah terisi. Terutama Kota Palembang, ada beberapa rumah sakit yang tempat tidur ICU-nya sudah 100% terisi. Bisa kita bayangkan kalau keluarga kita sudah masuk kondisi berat, mereka harus dibawa kemana kalau ini sudah tidak mampu menampung lagi. Ketika memang isolasi untuk ringan begitu masih bisa, Wisma Atlet kita sediakan oleh pemerintah provinsi, ketika penuh masih bisa ditambah tower lagi. Tetapi untuk ICU bagaimana? Kita punya batas juga untuk tenaga kesehatan. Ini yang masyarakat harus sama-sama tahu. Ketika memang kondisi di luar Sumsel sudah kita lihat sendiri seperti itu, kita harus menjaga Sumsel jangan seperti ini. Begitu. Oke. Ini sebenarnya merinding sih kalau melihat data-datanya seperti itu. Dan kita di sini memang tujuannya sama-sama ingin mengedukasi masyarakat. Ayo kita sama-sama, karena ketika Pak Guru Agung sendiri bersama dengan tim ini nggak akan mungkin bisa berhasil. Ya Pak, kita punya keterbatasan, hanya pemerintah saja atau hanya Dokter Ica dan tenaga-tenaga medis lainnya, ini juga tidak akan mungkin. Kita harus bersama-sama bahwa ini bahaya, bahwa ini adalah pandemi begitu ya Pak Guru Agung. Nah, saya nanya untuk tempat-tempat wisata ini Pak. Karena nih ya, masyarakat tuh sudah bosan sekali gitu ya, selain pergi ke mall, salah satunya gitu ya, liburan. Orang tuh selalu mikir, aduh liburan nih, liburan. Walaupun Palembang ya mungkin tempat wisatanya tidak sebanyak di tempat-tempat lain, cuman kan pasti ada, apalagi bawa anak-anak kecil gitu ya Dokter Ica, bawa anak-anak kecil, kasihan anak kecil nih sekolah udah di rumah terus, pengen jalan-jalan, gimana nih Pak Guru? Ya, kita ada beberapa tempat destinasi, seperti BKB, itu kan merupakan salah satu destinasi Kota Palembang, termasuk juga yang paling favorit kan. Dan juga ada Al-Quran besar, itu kan dan kita tidak terlalu banyak tempat destinasi atau tempat pariwisata ini kan. Namun biasanya kalau di Palembang ini di bioskop kan Nah itu di bioskop ini ya kita ada hubungan yang kita tempatkan petugas kita yang ada di sana tadi, dan itu tetap selalu kita cek kan kapasitasnya.
Dan saat ini malah kita yang datang itu bukan orang dari Palembang yang ke destinasi ini, malah Dari daerah-daerah dari ya? luar kota yang sering kan. Kadang-kadang kita tanya dari mana, dari Lampung kan, dari daerah lain. Nah, tetap kita lakukan protokol kesehatan, menghimbau, mengedukasi kan pada masyarakat agar menggunakan protokol kesehatan, pakai masker dan ini kan. Tapi ada kerjasama khusus nggak Pak? Misalnya ada perbincangan khusus dengan pemilik ataupun memang pusat-pusat perekonomian khususnya ya, biasanya kan yang rame-rame seperti itu bahwa ada kalau misalnya keramaian tolong di ini ada perjanjian-perjanjian khusus gitu nggak Pak? Tidak ada. Jadi kita berdasarkan SOP kita, berdasarkan perwali inilah yang kita gunakan kan ya. Dan selama ini tidak ada masalah kan ya. Oke. Dan tetap kita lakukan selagi COVID-19 ini masih ada, kita tetap lakukan. Oke, baik. Saya ke Dokter Ica lagi nih, saya mau mengklarifikasi, bukan ya, saya hanya ingin membacakan sebuah statement aja nih dari seorang ahli penyakit menular dari UGM, Riris Andono. Konsep PPKM skala mikro itu, ini menurut beliau ya, sesuatu yang keliru karena membuat zonasi dalam skala mikro itu bisa menyebabkan rasa aman yang semu. Jadi sebenarnya nih kalau saya ambil, ini nih sudah upaya pemerintah ini sudah dilakukan dari waktu itu di tahun 2020 juga sampai dengan sekarang waktu operasional tempat keramaian tidak akan terlalu berkontribusi bagi upaya membentengi dari sebuah penularan. Karena dia melihat hanya membatasi, bukan mengurangi atau menghilangkan bahkan. Nah, seperti itu gimana nih Dokter Ica? Oke, jadi PPKM Mikro ini kan di tahun 2021 ya. Sebenarnya kalau PPKM Mikro ini diberlakukan sedini mungkin. Oke. Ya, sejak munculnya pandemi, sejak ditetapkannya pandemi wabah mendunia pada Maret 2020, sebenarnya kalau respon pemerintah kita cepat dan tidak menunggu banyak kasus dulu gitu, itu akan sangat efektif sebenarnya. Kenapa sekarang timbul kesan yang tidak efektif? Memang ketika kita mengevaluasi parameter yang digunakan untuk keberhasilan sebuah PPKM mikro dengan kasus aktif, kesembuhan, BOR, positivity rate, dan kematian, memang sangat sulit untuk mampu 5 ini berhasil gitu. Karena memang kita ketahui masyarakat kita sudah terlampau menganggap ini sebuah new normal yang senormal-normalnya begitu. Ketika memang di sebuah RT sebenarnya PPKM mikro ini konsepnya benar begitu. Konsepnya bagus menurut saya, tetapi memang ada hal yang perlu diperketat lagi. Ketika memang itu tidak diatur dalam Imendagri, menurut saya pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kabupaten kota sebenarnya bisa meneruskan itu untuk menambah terobosan baru, gitu ya. Ketika ada pemetaan, misalnya di RT itu merah, di RT itu kuning, di RT itu hijau, begitu itu harus dievaluasi setiap 14 harinya, jangan tidak ada evaluasi. Nah, zonasi itu mungkin tidak efektif karena tidak ada evaluasi. Tapi kalau dievaluasi itu akan sangat efektif. Kenapa? Setiap rumah tangga yang ada kasus konfirmasi ketika memang PPKM mikro diberlakukan ada posko ya Pak. Di situ akan diawasi dengan benar, akan di tracing dengan optimal, di testing juga dengan masif. Tetapi kan yang kita sayangkan adalah implementasinya di lapangan. Itu yang kurang. Implementasi pelaksanaan dan juga mungkin kesadaran sendiri juga ya. Tapi Dokter Ica, untuk 3T sendiri kalau di Provinsi Sumatera Selatan ini gimana? Untuk 3T sendiri kita mulai dari tracing. Ini sangat masih angkanya sedikit disayangkan. Kenapa ya? Rasio konfirmasi dengan kontak erat bahasanya begitu kan ya, tracing biasanya menjadi kontak erat itu sangat rendah. Hanya 2-3 orang, padahal WHO idealnya itu 20-30. Bahkan Kemenkes bilang 15 juga oke, begitu ya. Paling tidak kita kan berinteraksi dengan orang, tidak mungkin tidak ada hidup interaksi. Sendiri ya. Ya, apa mungkin oke lah kalau tinggal sendiri, tapi rasanya agak tidak disangsikan mungkin, kalau tidak ada kontak erat gitu ya. Itu mengenai tracing. Kemudian testing ya, testing tergantung dengan hasil tracing. Kalau tracingnya lemah, testingnya juga akan lemah. Dan saya titip pesan, begitu ngomongin Sumsel, ini dibantu oleh Kota Palembang, kabupaten lainnya begitu. Tidak hanya sampel ini melulu dari Kota Palembang mengirim banyak sehingga kontribusi terbesar adalah Kota Palembang. Kita nggak tahu kabupaten kota lain seperti apa. Begitu. Ini yang sangat saya sesalkan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kondisi daerah-daerah lainnya.
apakah testing di sana juga masif. Karena kalau tidak, seperti Bapak Guru tadi bilang, yang datang ke Palembang ini bukan warga Palembang saja. Iya, banyak dari lain. Betul, apalagi kalau sudah jelas datanya masih ada kasus konfirmasi, kok nggak ada kontak eratnya ya yang diawasi. Itu kan lucu, apa memang tidak dilaporkan atau memang tidak diawasi. Nah itu yang harus menjadi pertanyaan. Saya berharap kepala daerah begitu ya, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, saya tahu sudah sangat berjuang bersama Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Presiden juga berjuang untuk memperjuangkan supaya kesehatan sama ekonomi seimbang. Betul. Tapi ayo lebih sensitif dengan angka-angka gitu ya. Harus sensitif, harus bertanya dengan Dinas Kesehatan bagaimana sih kondisi kita. Jangan bertanya kenapa merah gitu, tapi tanya apa yang menyebabkan kita merah, kenapa kondisi kita, zona kita seperti ini, kenapa kita tidak berubah begitu. Saya rasa saya bukan mencontohkan kepala daerah lainnya gitu. Ketika kepala daerahnya menunjukkan sense of crisis gitu ya, menunjukkan rasa simpati, rasa empati terhadap kejadian COVID terutama misalnya dan tenaga kesehatan yang meninggal, korban jiwa bertambah setiap harinya. Ketika kepala daerah ini speak up, berbicara ke publik, itu respon masyarakat luar biasa lah sebenarnya. Akan muncul awareness atau kewaspadaan. Ini kepala daerah kita sudah ngomong begini gitu. Berarti kita tidak sedang baik-baik saja. Jangan, bukan jangan juga ya, maksudnya jangan terlena ya. Kadang-kadang masyarakat tuh, oh data kita cuma segini kok, cuma nambah segini loh, ini enggak loh, ini kita 1 minggu tuh bisa 1000 gitu ya. Saya ada satu statement yang harus saya luruskan. Apa tuh? Ketika ada berita, jangan khawatir, kasus Sumatera Selatan 1% dari nasional. Oke. 1% itu nyawa manusia, dan diantaranya ada yang meninggal. Itu tidak boleh berpandangan seperti itu. Kita harus menunjukkan rasa simpati, empati terhadap itu semua, begitu ya. Dalam artian kalau bisa ke depannya nggak ada korban lagi, nggak ada yang sakit lagi, nggak ada yang meninggal lagi, begitu. Oke. Ini kalau kita ngomongin data nih ternyata wah luar biasa, merinding juga ya sebenarnya Dokter Ija. Oke, Pak Guru Agung, gimana nih Bapak, dengan kita sudah hampir 1 jam ini ya, kita sudah ngobrol-ngobrol, bagaimana Pak Guru nih merangkul sebenarnya, merangkul stakeholder lainnya untuk bersama-sama, bukan hanya Bapak saja, bukan hanya tugas Pol PP saja, tapi kita bisa sama-sama mencegah ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi di Satgas Covid ini kan Wali Kota Palembang sebagai ketua, tentu dari OPD-OPD lain ikut kan ya. Namun leading sektornya kadang-kadang dari Satpol PP kan ya. Dan ini merupakan satuan tugas kan ya, dari Polrestabes, dari Kodim kan ya. Termasuk juga dari Dinas Kesehatan kan ya. Nah ini tetap kita berkoordinasi, termasuk juga di PPKM Mikro ini. Kemarin Wali Kota Palembang sudah mengecek kan ya, posko pos komando yang ada di kelurahan itu, termasuk juga Pak Sekda mengecek di kelurahan-kelurahan, ternyata aktif memang kan ya, berkoordinasi dari Dinas Kesehatan. Apalagi Dinas Kesehatan Kota Palembang setiap hari dia memberikan info bahwa zona-zona ya, khususnya di kecamatan kan ya. Nah di Palembang ini cuma ada beberapa kecamatan yang zona merah, namun di tingkat provinsi itu sudah merah kan ya. Kebanyakan sudah zona kuning kan ya di Palembang ini kan ya. Nah ini tetap kita berupaya sama-sama Dinas Kesehatan kan ya, melakukan di posko-posko di kelurahan ini. Baik. Sudah cukup aktif kan ya. Iya, mari kita sama-sama ya Pak ya, kita sama-sama untuk yang pasti kalau Pak Guru nih yang paling utama tuh melihatnya kerumunan Pak ya. Kerumunan ya. Pakai masker biasanya seperti Pakai itu masker, ya. ya. Mari kita sama-sama menjaga itu. Dokter Ica, terakhir sekali ini di kesimpulan ini kita harus mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah bahaya gitu ya. COVID ini semakin melebar dan masyarakat harus sadar, jangan menganggap bahwa ini hanya sakit-sakit biasa yang nantinya bisa sembuh, tetapi ini nyawa. Silakan dokter. Oke, jadi COVID-19 kita sama-sama tahu. Saya setuju kita tidak boleh takut, kita tidak boleh terlalu khawatir.
tetapi kita tetap harus waspada. Waspada untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk keluarga kita terutama. Kemudian tetangga kita, atasan kita, kolega kita, itu yang kita harapkan. Dengan apa? Tidak lain tidak bukan mau variannya apa, tetap protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rutin, menjauhi kerumunan dan menurunkan mobilitas begitu ya. Itu yang terutama bisa dilakukan oleh masyarakat, bahu-membahu, saling mengingatkan ketika kondisi tidak sedang baik-baik saja, yuk di rumah saja, begitu ya. Lapor ke fasilitas kesehatan, jangan sampai ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi berat. Itu akan menjadi penyulit. Dan kita tahu sektor yang terdampak salah satunya adalah pendidikan. Ya, Juli kita sama-sama tahu sudah ada wacana untuk tatap muka. Tapi kalau kondisi kita seperti ini rasanya tidak rela anak-anak kita. Jangan maksa ya dokter ya gitu ya. Betul, jangan maksa. Rasanya tidak rela anak-anak kita akan terpapar. Tidak rela anak-anak kita nanti merasakan sakitnya. Dan yang paling tidak kita inginkan adalah timbul korban jiwa. Begitu terutama untuk yang ingin tatap muka, SMP, SD, begitu ya, SMA masih bisa lah sudah paham dengan protokol kesehatan, begitu. Tapi tetap sebenarnya mereka masih kategorinya anak-anak. Itu yang harus kita, ayo kalau mau anak-anak kita tetap sekolah ke depannya, artinya kita harus taat juga dengan protokol kesehatan, sama-sama menurunkan kasus ini, sama-sama mengendalikan pandemi ini, begitu. Yang kedua adalah selain protokol kesehatan, vaksinasi. Ketika sudah tiba giliran, kami para pelayan publik sudah begitu ya, lansia sedang berjalan, ayo ketika memang sudah tiba saatnya, sudah boleh begitu, ayo cepatan vaksinasi. Yakinlah petugas kesehatan akan memeriksa dulu, akan men-screening dulu, akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan kepada leading sektor terutama dinas kesehatan, teman-teman kami yang sudah sangat kami ketahui sudah berjuang sejak 2020 hingga saat ini, 3T tetap kita lakukan dengan maksimal karena itulah yang bisa memutus mata rantai COVID-19. Jadi dari sisi hulu oke, sisi hilir oke, vaksinasi sinergis. Inilah strateginya, tidak lain tidak bukan. Ingat, tenaga kesehatan punya keterbatasan, aparat punya keterbatasan, pemerintah pun punya keterbatasan. Kalau tidak kita masyarakat siapa lagi? Betul, baik. Baik, terima kasih Dokter Ice, Pak Guru Agung, juga terima kasih pemirsa. Inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya hari ini. Mari kita sama-sama jangan hanya menganggap protokol kesehatan itu hanya mulut saja, tetapi mari kita laksanakan. Dan ini kasus COVID semakin melebar, kitalah siapa lagi yang akan melindungi diri kita dan juga keluarga kita semua. Saya Nada Nasya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.